Ibu, sebentar lagi kan tahun baru Imlek. Aku berencana pulang ke rumah orang tua aku beberapa hari. Aku bakal cepet balik kok. Kamu kan sudah menikah dan jadi bagian dari keluarga kami. Mendingan kamu sekalian saja pulang ke sana setelah Imlek selesai. Benar juga ya, ternyata ibu pemikirannya sangat perhatian dan pengertian sekali. Tahun lalu kan kita sudah merayakan Imlek di rumah kita. Tahun ini memang sudah seharusnya kita merayakannya di tempat keluarga kamu. Oke deh. Bukan, maksud ibu bukan begitu. Bagaimana rasanya kalau kamu punya suami yang tidak bisa menangkap ucapan orang lain? Kamu ini kalau tidak ada kerjaan jangan hobi bolak-balik ganti sikat gigi, kenapa? Ibu, sikat gigi itu sebulan sekali memang harus diganti. Sikat yang lama ini kan masih bagus sekali. Zaman ibu dulu satu sikat gigi bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun. Apa yang ibu katakan itu memang benar. Kalau begitu sikat gigi ini biar ibu yang pakai saja. Kamu? Sayang, hari ini aku lagi malas masak nih. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Boleh yuk. Kamu ini kenapa malas sekali sih? Pesan makanan di luar itu mahal tahu. Kalau uang itu kamu berikan ke ibu, ibu sudah bisa cukup buat ibu masakin makan yang memenuhi satu meja penuh. Kamu transfer uang ke ibu buat apa? Itu kan uang untuk pesan makanan yang ibu bilang tadi. Sudah aku berikan ke ibu. Sekarang ibu cepat Gi sana masak. Kami berdua sudah lapar banget nih. Apa-apaan kamu ini? Hari itu aku pulang belanja sayur sudah jam 10 lewat. Dia masih bermalas-malasan di tempat tidur. Aku langsung ambil kain pel dan gedor pintunya biar tahu rasa dia. Lagi ngobrol apa nih? Oh ya, Dara mana? Sudah tidur. Ini baru jam berapa? Baru jam 7 sudah tidur. Habis makan mangkok nggak dicuci, lantai juga nggak dipel. Bukannya sadar diri malah makin melunjak. Ibu, Dara kan memang dari dulu selalu begitu. Kerjaannya cuma makan sama tidur, malas-malasan. Lagian pekerjaan rumah tangga ini kan dari dulu ibu semua yang ngerjain. Ibu lupa ya? Dara nggak bikin sarapan. Oh, aku bangun kesiangan. Ibu pesan delivery aja ya. Pagi-pagi begini sudah pesan delivery. Bu, kedua tanganku ini kan gunanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Mana bisa aku masak? Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu? Bu, aku juga berangkat kerja dulu ya. Aku mau ke kamar dulu buat tiduran. Hari ini capek banget. Kerja apa sih sampai secapek itu? Sini. Bangun. Bangun sana pakai beli sayur dan masak. Aduh, Arya, sini dong tolong pijitin kakiku. Terus tolong ambilkan masker mata. Aku datang. Gimana? Nyaman kan? Nyaman banget. Aku mau kasih tahu kamu, masker mata uap ini beneran nggak bisa lepas dari aku setiap harinya. Rasanya kayak dikompres pakai handuk hangat. Kalau kamu suka, nanti aku belikan lagi. Ini mahal nggak? Enggak kok. Sini, pijit sebelah sini lagi. Siap. Dara, pakaian pria itu harus diletakkan di atas pakaian wanita. Tidak boleh tertindih pakaian wanita. Kalau tidak, bisa mempengaruhi keberuntungan pria. Baik, aku mengerti, Bu. Bu, ibu bilang apa lagi sih ke Dara? Enggak, ibu nggak bilang apa-apa. Sini, coba ibu lihat. Tadi pagi pas aku buka lemari, semua pakaianku ditaruh di rak paling atas. Aku sampai harus pakai kursi buat mengambilnya. Ibu sebenarnya ngomong apa ke dia? Ibu cuma bilang pakaian pria harus di atas pakaian wanita, tapi ibu nggak bermaksud begitu. Ibu ini ada-ada saja, bisa tidak sih ibu jangan banyak bicara? Aku sudah kenyang. Masa laki-laki makan nasi sisa wanita? Itu merendahkan harga diri. Ibu kasih tahu ya, kalau hari ini kamu makan sisanya, besok dia bakal menginjak-injak kepalamu. Dara, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Bu. Tanpa makan nasi sisa pun, aku tetap bisa menginjak kepalanya. Aduh Bu, bisa tidak sih ibu jangan memancing amarahnya? Sayang, jangan marah lagi ya. Ibuku memang begitu mulutnya, dia sudah tua, jangan dimasukkan ke hati. Memangnya kalau sudah tua boleh bertindak semena-mena, boleh tidak menghargai orang lain dan merendahkan orang sesuka hati. Aku rasa dia sengaja berpura-pura bingung. Intinya di rumah ini dia tidak berhak mengatur-atur aku. Aku mengerti, besok aku akan bicara padanya. Kalau sampai terjadi lagi, aku bakal berlutut di atas remote. Bahkan kulit durian sampai jadi serial drama biar dia tahu siapa bos sebenarnya di rumah ini. Sudah tidak marah kan? Nih, aku belikan hadiah buat kamu. Kok kamu tahu aku suka ini? Aku lihat di keranjang belanjamu. Sini, aku pakaikan. Dara, ini benar-benar ya, masa pakaian dalam dijemur di terang-terangan di balkon bisa bawa sial tahu. Hari ini aku harus menegurnya. Bu, tunggu dulu.
Tunggu apa lagi? Lihat itu, semua orang lewat bisa lihat. Pakaian dalam wanita itu kotor, kalau laki-laki kena bisa sial. Dulu ayahmu. Aduh Bu, jangan bawa-bawa cerita lama terus. Ini zaman apa? Zaman apa maksudmu? Ini aturan dari leluhur. Kalau tidak jemur di balkon, mau jemur di mana? Di samping bantal ibu. Kamu ini kalau bicara. Lagi pula ini sudah dicuci bersih, apanya yang kotor? Bukan itu maksud ibu. Maksud ibu pakaian dalam wanita itu dari sananya sudah. Dari sananya apa? Dari sananya sudah pembawa keberuntungan dan menolak bala. Pakaian dalam ini mau kujadikan jimat keberuntungan. Jangan direbut, Bu. Sudah ya, Bu, jangan bicara lagi. Ayo pergi. Apa perbedaan ibu mertua dan ibu kandung saat bantu merawat masa nifas? Iya, aku lagi di rumah anakku. Menantuku habis melahirkan. Jadi bantu-bantu semua datang. Beberapa hari ini aku capek banget. Tapi begitu lihat wajah cucuku, semuanya jadi terbayar. Aduh, cucuku bangun. Nanti dulu ya. Darah. Anakku nangis nih. Mungkin pup, biar aku ganti pampersnya dulu. Aduh, aku juga nggak biasa ngurus beginian. Dulu waktu anakku kecil nggak pakai ini. Biar mama aja. Kamu jangan gerak, kan masih pemulihan. Dia tidurnya nyenyak banget. Baru kali ini aku lihat dia tidur nyenyak. Aduh, udah hampir jam 5. Sini biar aku yang jaga bayinya. Kamu masak aja. Aku kan nggak tahu darah sukanya apa. Kalau aku yang masak takut nggak cocok. Iya, nggak apa-apa. Ibu tolong bantu jaga bayinya aja ya, jangan sampai nangis. Iya, gampang. Oh iya, tapi masaknya jangan yang terlalu berminyak ya. Soalnya aku punya kolesterol. Nanti takutnya kambuh. Iya. Mama? Ma? Tolong liatin Ciko, Ma. Kayaknya dia bangun. Oh iya, Nak, bentar. Ya ampun, Nak. Kenapa? Jangan nangis, Nak. Udah. Coba deh Mama lihat mertuaku. Katanya mau bantu jagain masa nifas, tapi malah asik sendiri. Udahlah, jangan kenceng-kenceng. Nanti orangnya denger. Mau siapa yang bantuin kamu juga sama aja, kan? Ma, Mama lagi jahit apa? Mama jangan terlalu kecapean. Ini celana anakmu udah agak sempit. Jadi mau Mama longgarin dikit. Dara, mau ada yang Mama omongin sama kamu. Aku udah beberapa hari di sini, jadi kepikiran mau pulang ke rumah. Kebetulan mamamu kan juga udah di sini, jadi ada yang temenin. Ayah mertuamu tuh sendirian di rumah. Aku nggak tenang. Aku juga nggak tahu dia makan apa beberapa hari ini. Iya udah, Ma. Ma, Mama udah mau pulang. Iya. Di sini banyak banget suplemen. Kamu kan nggak mungkin habisin sendiri. Sayang banget nanti takutnya malah kebuang. Aku mau bawa sedikit ya buat ayahmu. Soalnya kesehatan dia sekarang udah nggak kayak dulu. Gak apa-apa, sekalian aku bawain yang lain ya, Ma. Tunggu sebentar. Gak usah banyak-banyak. Aku cuma pulang 2 hari. Ntar juga kesini lagi. Ya ampun, Dara. Kamu tuh baik banget sih jadi menantu. Ini, Ma, silakan ambil. Maksud kamu apa? Maksudku Mama kali ini pulang dan gak usah balik kesini lagi. Anakku biar ibu kandungku yang jagain, jadi gak terlalu banyak orang. Dan Mama kembali aja ke kampung, jagain ayam mertua. Tunggu dulu. Dara, dengerin Mama dulu. Dara, dengerin dulu penjelasan Mama. Kamu tega banget sih sama Mama. Sudah ya, tidak boleh makan lagi. Kalau makan lagi nanti perutmu kembung. Lihat, nenek bawakan apa untukmu. Cepat makan, jangan sampai ketahuan ibumu ya. Nenek akan menghalanginya untukmu. Nenek baik kan? Astaga, cuma nonton sebentar saja kok. Tidak menangis lagi ya. Ibumu tidak mengizinkanmu menonton TV. Jangan menangis lagi. Kalau menangis lagi, nanti ibumu akan memukulmu. Anak pintar. Anak sekecil ini lebih baik disusui sendiri pakai ASI. Kenapa cepat sekali memberi susu formula? Ibu, kalau cuma mengandalkan ASI saya saja itu sama sekali tidak cukup untuk si kecil. Apalagi sekarang saya harus bekerja. Jadi, bukankah lebih baik diberi susu formula? Oh iya, kalau begitu baiklah, biar ibu yang menyuapinya. Cucu kecil kita kasihan sekali. Ibu pergi bekerja dan tidak mempedulikanmu. Nanti biar nenek saja yang menyayangimu. Ayo cepat minum susunya. Sudahlah. Tapi kalau kamu selalu diam, ibu akan jadi makin keterlaluan. Biar aku pergi bicara dengannya. Mau bicara apa? Setelah kamu bicara, kamu langsung pergi kerja. Lalu membiarkan aku dan ibu saling adu pandang di rumah. Bagaimana hubungan mertua dan menantu bisa akur setelah ini? Sudahlah, anak kita masih kecil, dia tidak akan benar-benar mengerti. Kamu pernah dengar tentang metode obrolan roti lapis? Yaitu menyelipkan satu kalimat yang kurang enak di antara 2 kalimat yang menyenangkan. Cara ini membuat orang lain bisa menerima masukanmu dengan senang hati. Contohnya, akhir-akhir ini masakanmu semakin enak. Cuma agak sedikit keasinan, tapi kalau dimakan tetap terasa sangat lezat.
Bu, jangan lupa cuci botol susunya ya, aku berangkat kerja dulu. Iya. Ibu sudah pergi, ibu tidak sayang lagi pada cucu kecil kita. Besok-besok cucu kecil tinggal sama nenek saja ya. Nenek akan belikan makanan yang enak dan baju yang bagus, oke? Bu, baju ibu hari ini bagus sekali, tapi ibu selalu saja suka mengadu domba hubunganku dengan anakku. Anak seumur ini mengerti atau tidak itu urusan lain. Lagi pula, kalaupun dia mengerti, dia tidak akan jadi lebih dekat dengan ibu hanya karena beberapa ucapan ibu itu. Tolong ibu ingat satu hal, akulah ibunya. Aku yang mengandungnya selama 9 bulan, menahan rasa sakit saat melahirkannya. Aku belajar ilmu mengasuh anak bukan untuk berebut kasih sayang dengan siapapun, melainkan demi memberikan lingkungan hidup yang terbaik untuknya. Hubungan ibu dan anak kami tidak akan bisa dipisahkan hanya karena beberapa kalimat adu domba ibu yang dibungkus dengan kata-kata manis. Oh iya, sepatu ibu hari ini juga sangat bagus. Bagaimana? Boleh juga. Kulitnya tipis, isinya padat sekali. Bagus. Bangun, Dara. Dara, bangun. Hah? Ini ibu. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ada apa? Sudah waktunya bangun. Ini sudah jam 4, sudah waktunya bangun. Jam 4, Bu. Ini kan tidak sedang bekerja atau sekolah. Buat apa bangun sepagi ini? Bangun untuk memasak. Kamu kan sudah menikah, tidak bisa lagi tidur malas-malasan seperti dulu. Sarapan udah keluarga besar ini semua mengandalkanmu. Ayah mertuamu ingin sarapan jam 7. Kamu harus sudah menyelesaikan masakannya sebelum jam itu. Ayo pakai dulu bajumu. Nanti ibu ajari cara memasak bubur, tapi jangan sampai terlalu kental ya. Arya tidak suka minum bubur yang kental. Setelah itu kamu turun ke bawah untuk membeli sayur, daging, seledri, jamu kuping, dan beli telur juga. Ayah mertuamu suka makan bakpao. Nanti kalau sudah kembali, ibu akan ajari langsung cara membuatnya. Oh iya, keluar dari gerbang perumahan, belok kanan melewati 2 persimpangan, ada yang jual kembang tahu. Kamu beli 2 mangkok ya, ibu suka memakannya. Masak sarapan. Ibu bangun sepagi ini dan membangunkan saya hanya untuk membuat sarapan. Jangan panggil dia, biarkan dia tidur lebih lama lagi. Kemarin dia kan sangat lelah. Ternyata ibu tahu arti kata lelah. Anak ibu lelah, lalu saya tidak lelah. Memangnya dia menikah sendirian? Bu, ibu keluar dulu saja. Saya akan ganti baju lalu segera keluar. Nah, begitu baru benar. Sudah siap, cepat juga ya. Jangan lupa beli kembang tahunya ya. Ayo bawa tas belanja ini. Baik. Saat membeli sayur, pilih yang bagus ya. Iya tahu. Kalau begitu saya pergi dulu ya, Bu. Pergi dan cepatlah kembali. Aku tadinya mengira anak tunggal perempuan itu bakal sangat manja. Aku harus benar-benar mengajarinya aturan di rumah ini. Halo. Halo Dara, kamu sudah selesai beli sayur belum? Kenapa lama sekali? Oh, pasar sayur di dekat rumah kurang segar, Bu. Jadi saya kepikiran untuk jalan agak jauh sedikit. Ibu jangan khawatir ya. Kalau sudah selesai belanja, saya langsung pulang kok. Ya sudah kalau begitu. Halo. Kamu ini sebenarnya pergi kemana sih? Ini sudah jam 3:30 sore, mau beli sayur jenis apapun harus sudah pulang dari tadi. Dia telepon juga tidak diangkat. Kamu ini bagaimana sih? Aku pergi belanja sayur dan sekarang mau pulang untuk membuatkan kalian bakpao. Ini aku sudah di jalan pulang kok. Sebentar lagi juga sampai rumah. Kalian jangan panik ya. Ibu, aku pulang. Aduh, aku lapar sekali. Kamu sudah pulang? Pas sekali. Ini bakpao kacang merah kesukaanmu baru saja matang. Ayo cepat makan sekali lagi hangat. Baik, Bu. Halo, Bu. Aduh, menantuku sayang, cepatlah pulang. Pasar sayurnya saja sudah hampir tutup. Kamu ini beli sayur buru-buru buat sarapan. Buat makan malam saja bisa-bisa tidak keburu. Ayah mertuamu ini sudah kelaparan setengah mati. Maaf ya, Bu. Ini tadi gara-gara saya terlalu pemilih saat mencari sayur yang bagus. Sampai-sampai saya sendiri juga kelaparan. Ini saya tadi kepikiran untuk sekedar mengganjal perut dulu sebentar sebelum pulang. Ibu jangan panik ya. Ini saya sudah di jalan pulang kok. Ibu ini sebenarnya mikir apa sih? Ini hari pertama pernikahan kami. Ibu membangunkan menantu ibu jam 4 subuh cuma buat bikin sarapan. Ibu ini mengira diri ibu seorang ibu suri kerajaan apa? Ibu. Arya, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada ibumu? Apa yang dia lakukan itu kan demi kebaikan kalian juga. Demi kebaikan kami dari mananya? Mana ada keluarga waras yang membangunkan menantu barunya jam 4 subuh buat masak sarapan? Baru saja menikah sudah mempersulit istriku. Aduh, sudahlah nak. Dia kan sudah menikah denganmu. Apa kamu masih takut dia bakal kabur? Kenapa tidak takut? Memangnya kasus menantu perempuan yang kabur itu masih kurang banyak. Dia itu menikah denganku bukan menjual dirinya kepadaku. Sudah ya, silakan ibu tunggu saja sendiri di sini. Aku mau pergi mencari istriku. Kamu ini ya. Ada mama datang. Mana cucuku yang ganteng? Aku mau lihat dia. Ya ampun, cucu nenek. Kalau ada mertua yang suka pura-pura, harus gimana ya? Ma, gimana kalau mama jagain anakku sebulan? Aku mau cari kerja. Gak bisa. Mama udah daftar kelas 6.
Aku tadi datangnya nggak direncanain. Tadinya mau beliin baju untuk anakmu, tapi nggak tahu ukurannya. Anak sekarang cepet banget gedenya. Bajunya size S, sepatunya size 27. Ya udah gimana kalau mama temenin aku belanja? Lagian kan mama juga udah lama gak kesini. Nggak mau. Aku jadi makin yakin Arya pasti beruntung banget bisa nikah sama istri sebaik kamu. Sebelum datang ke sini tadi, sebenarnya mama mau beliin kamu perhiasan di toko emas. Menantu orang lain aja semuanya punya, masa menantu mama nggak punya? Tapi tadi nggak sempet. Ya udah deh, lain kali aja ya mama beliin. Atau kalau enggak diuangkan aja makasih ke aku. Kalau harga emas per gramnya 1 juta, berarti kalau misal 15 gram. Udah, anggap aja udah beres. Sebenarnya tadi kalau datangnya nggak mendadak, mama mau bikinin semur untuk kalian. Itu kan menu kesukaannya Arya. Sayang nggak ada bahannya. Ada kok mah. Ini mah, kemarin aku baru aja beli daging di supermarket. Tapi kan itu beku. Taruh aja mah di microwave, 5 menit pasti udah nggak beku. Tapi kan bumbunya juga kurang lengkap. Gulanya ada kok. Daun salam, Ada, bawang. ada, Oh, aku salah. Maksudnya bawang putih kaleng. Kayu manis, ada, jahe, ada, lengkuas, ada. cengkeh. Itu pasti nggak ada. Ini mah, ada kok. Udah, aku mau pulang dulu. Ma, mau kemana? Dagingnya kan belum mama masak. Sup sarang burungnya sudah siap. Ini punya Dara. Ini buat kamu. Terima kasih, Ibu. Kenapa berterima kasih ke ibu? Berterima kasihlah pada kakakmu. Ini sengaja dibeli oleh kakakmu untuk istrinya, untuk menutrisi tubuhnya selama kehamilan. Kita berdua ini cuma ikut mencicipi berkat kakakmu. Ayo cepat dimakan. Karena ini dibeli untukku, rasanya kurang pas kalau kalian masing-masing juga dapat semangkok. Kamu, apa maksudmu? Memangnya kami tidak boleh makan? Aku tidak bilang ibu tidak boleh makan. Maksudku karena sarang burung ini dibeli untukku, bagaimana cara membaginya dan seberapa banyak yang dibagi, setidaknya harus ditanyakan dulu kepadaku kan. Kamu pelit sekali sih, kita kan sudah seperti keluarga sendiri, apa perlu sampai begini? Benar itu, kamu makan sendiri ya makan. Kita makan bersama juga sama-sama makan. Apa bedanya? Ada bedanya, suamiku membelikan total 12 sarang burung, kalau aku makan sendiri bisa untuk 12 hari. Tapi kalau dimakan bersama, sekali makan langsung habis 3 mangkok, aku jadi cuma bisa makan untuk 4 hari. Kamu, kalau begitu maumu bagaimana? Sini, ambil semuanya untukmu. Boleh? Bukan begitu. Ibu, Dara, apa-apaan maksudmu ini? Kami berdua cuma meminta makan sarang burung sedikit saja, tidak boleh. Kamu masih menganggapku sebagai ibu mertuamu, tidak? Ibu sudah selesai mengadu kepadaku. soal sarang burung itu mereka berdua tidak akan dapat bagian sepeser pun. Sebenarnya ini semua karena apa sih? Kalau tidak cukup, aku kan bisa beli lagi. Kamu masih ingat tidak 2 tahun lalu saat aku hamil anak pertama, ibumu membawakan 5 ekor ayam? Dara sedang hamil. Ibu sengaja bawakan 5 ekor ayam ke sini buat menutrisi tubuh Dara dengan baik. 5 ekor ayam katanya untuk menutrisi tubuhku, tapi ibumu memasaknya 1 ekor untuk kakak iparmu, 1 ekor untuk adikmu, 1 ekor untuk ayahmu, dan dia sendiri juga makan 1 ekor. Sampai di mulutku bahkan 1 ekor utuh pun tidak ada. Tapi hebatnya dia malah sesumbar ke setiap orang yang ditemuinya. Menantuku baru hamil 3 hari saja sudah menghabiskan 5 ekor ayam. Seluruh kompleks, seluruh pasar, bahkan ibu-ibu yang suka senam di lapangan pun tahu kalau aku menghabiskan 5 ekor ayam saat hamil. Dan untuk semua itu aku harus berterima kasih kepada ibumu. Sayang, sekarang aku mengerti kamu tidak salah. Masalah seperti ini kalau menimpa siapapun pasti tidak akan merasa nyaman. Besok aku akan bicara dan memperjelas kepada mereka. Sarang burung ini aku belikan khusus untukmu, jadi siapapun tidak boleh menyentuhnya. Bukankah itu cerita 2 tahun yang lalu? Kenapa dia masih mengingatnya saja sih? Benar itu Arya, bagaimanapun dia juga ikut memakannya kan? Ibu sudah bersusah payah mengurusnya. Kalaupun tidak ada jasanya, setidaknya ada kerja keras ibu kan? Mengurus, saya tidak berani bilang begitu. Ibu tidak perlu mencari-cari muka atau membuat pencapaian lewat saya. Selama 9 bulan saya hamil, justru bulan ini saat ibu datang adalah waktu yang paling melelahkan bagi saya. Kamu dasar menantu tidak tahu diuntung. Biar ku beritahu ya. Anak di dalam kandunganmu itu pun adalah darah daging keluarga kami. Berani-beraninya kamu bertingkah seperti itu sekarang. Ibu, Cukup, kalau begitu hari ini biar saya perjelas semuanya. Pertama, sarang burung ini dibeli oleh Arya menggunakan rekening bersama kami. Ini adalah harta bersama kami sebagai suami istri. Saya berhak memberikan ini kepada siapapun yang saya mau. Kedua, bukan berarti kalian tidak boleh memakannya, tapi jangan gunakan kehamilan saya sebagai alasan, lalu setelah memakan hak saya, kalian malah menuntut saya untuk merasa berutang budi. Ketiga, karena ibu bilang saya menantu tidak tahu diuntung, apakah ibu berani bersumpah demi leluhur bahwa dari 5 ekor ayam waktu itu, ibu sama sekali tidak memakannya dan semuanya masuk ke dalam perut saya? Berani sekali kamu. Ibu jangan emosi dulu. Kak, kamu jangan keterlaluan dong. Kenapa saya harus takut? Hal yang paling saya benci di hidup ini adalah dijadikan kambing hitam. Aduh, malang sekali nasibku. Menantumu ini berniat membuatku mati. Sekarang dia bahkan mau merekamku pakai ponsel. Untuk apa? Aku membesarkanmu sampai sebesar ini kalau jadinya begini. Kak, cepat bujuk kakak ipar dong. Ibu sudah marah sampai seperti ini. Nanti penyakit jantungnya bisa kambuh lagi.
Ibu, apa yang dikatakan Dara itu benar. Sarang burung ini memang sengaja aku belikan khusus untuknya. Mengenai bagaimana cara membaginya, ibu memang seharusnya bertanya dulu kepadanya. Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu lebih membela istrimu daripada ibumu sendiri. Berapa banyak pengorbanan yang sudah ibu lakukan untukmu, ha? Ibu, aku selalu mengingat semua pengorbanan dan kerja keras ibu. Tapi bukan berarti karena ibu sudah berkorban, lalu istriku boleh diperlakukan tidak adil dan menderita. Kamu? Bagus, aku pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Ibu pulang. Kenapa kamu cuma bengong saja? Tidak ada niat menjemput ibu sama sekali. Ibu pergi liburan sebulan pulang-pulang bahkan tidak ada makanan hangat untuk dimakan. Cepat suruh istrimu masak. Istri yang mana? Ya istrimu lah, Dara. Dia sudah melahirkan sebulan kan? Masa nifasnya juga sudah selesai. Sekarang dia sudah bisa mulai masak. Bu, aku sudah tidak punya istri lagi. Kami sudah cerai, anak juga dibawa pergi olehnya. Apa? Cerai? Kenapa cerai? Ibu tanya kenapa, ibu sendiri kan yang tahu. Aku sudah bilang jangan pergi liburan. Mana ada mertua yang tahu menantunya mau melahirkan malah pergi liburan. Ibu tidak menyangka dia kan sudah punya anak denganmu. Mana mungkin dia bisa cerai begitu saja? Masa cuma masalah sepele begini sampai cerai? Masalah sepele, baru masuk rumah ini saja ibu sudah mau mengontrol segalanya. Tiap hari penuh perhitungan, siapa yang tahan tinggal di rumah ini? Siapapun yang punya akal sehat pasti sudah lama lari jauh. Kalau aku jadi dia, aku juga akan cerai. Aku tidak bisa pergi 2 hari ini, istriku baru saja melahirkan. Apa maksudmu? Kenapa rapat tidak bisa dibatalkan? Tapi aku benar-benar tidak bisa pergi, bagaimana kalau diganti orang saja? Ibuku ini benar-benar ya, tidak pergi dari dulu, kenapa malah milih pergi liburan di saat seperti ini? Ya sengaja, kamu masih tidak sadar. Dia tahu kalau dia tidak ada, ibuku yang harus datang merawatku. Bulan depan, aku sudah bisa bangun dari tempat tidur, jadi saat dia pulang, dia tidak perlu capek-capek lagi mengurusku. Perhitungannya matang sekali. Sudahlah, aku hubungi pusat perawatan pasca melahirkan saja, kita tidak usah menderita di rumah. Kamu pikir dulu baik-baik, di sana biayanya lebih dari 200 juta loh. Jangan khawatir, uang itu akan aku minta dia kembalikan semuanya. Kamu fokus saja istirahat di sana, semua sudah tersedia. Nak, jangan pergi, pikirkan cara lain. Ibu akan minta maaf dan menjemput Dara kembali. Ibu janji tidak akan perhitungan lagi. Ibu tahu ibu salah sekarang. Baru tahu salah sekarang, sudah Belum terlambat. terlambat, sekarang kalau cerai ada masa tunggu sebulan, jadi belum resmi cerai. Kamu bujuk dia baik-baik, ibu juga akan bantu bujuk. Ayo kita beli sesuatu dan pergi ke rumah Pisan sekarang. Beli barang buat apa? Ibu mertuaku yang merawatnya selama ini. Sekarang biaya pusat perawatannya saja lebih dari 200 juta sebulan. Ibu yang bayar, anggap saja itu uang kado kelahiran. Ibu ambil uang tunai sekarang juga. Ya sudah, kita coba saja. Iya, tunggu ibu ganti baju dulu. Tunggu ibu ya. Dulu nikahnya habis miliaran, masa mau cerai begitu saja? Dara, kamu mau kemana? Baju-baju ini belum dicuci. Oh, saya ada sedikit urusan, bagaimana kalau ibu saja yang mencucinya? Saya yang cuci, ini kan baju kalian berdua. Atas dasar apa saya mencuci? Saya datang ke rumahmu bukan untuk jadi pembantu. Saya beri ibu 5 juta, hitung-hitung sebagai uang lelah. Berapa kamu bilang? 5 juta, apa bisa dicuci? Bisa. Setelah selesai dicuci, nanti akan saya setrika dengan rapi, lalu saya gantungkan di lemari pakaianmu. Dara, sebentar lagi tahun baru, lap semua jendela, lemari dan lainnya. Debunya tebal sekali seperti tidak terawat. Menerima pembayaran 1 juta. Saya yang lap juga bisa. Saya lap sampai bersih. Semua kaca di rumah lama juga saya yang lap berkilau bersih. Kamu tonton TV aja ya. Dara, masih belum masak juga. Ini sudah jam berapa? Saya ingin makan sop iga, daging goreng crispy, sama terong bakar. Apa maksudnya? Kamu menyuruh saya yang masak? 2 juta cukup tidak ya? Serahkan saja pada saya, itu sudah benar. Biar saya beritahu kamu ya, sop iga buatan saya tidak ada yang tidak memujinya. Saking lezatnya sampai membuatmu lupa daratan. Saya pergi beli sayur sekarang. Mau pergi kemana? Ke pasar sayur, nanti malam saya buatkan kalian sop iga dan daging goreng. Baik. Oh iya, uang pensiunan yang 35 juta sudah saya transfer ya. Apa maksudnya? Uang pensiun apa? Kartu ibu yang sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi saya pakai kartu Dara untuk diberikan ke kalian. Seharusnya hari ini uangnya sudah masuk. Jadi ternyata uang itu adalah uang pensiun saya. Dara, jangan pergi. Tapi bukankah uang itu sudah saya berikan kepada ibu? Menggunakan uang saya sendiri untuk menyuruh-nyuruh saya seharian. Kami datang. Permisi, biarkan ibu masuk dulu. Pelan-pelan ya, Bu. Kakak ipar, kamu bantu pegangin dong, malah bengong lihatin apa sih?
Kaki ibu kan terluka, kamu juga sudah lihat sendiri. Akhir-akhir ini anak kedua tidak ada di rumah, jadi ibu tinggal di tempatmu saja dulu ya, kamu yang Benar rawat. itu, lagi pula kamu di rumah kan tidak ada kerjaan. Pas sekali untuk merawat ibu. Iya kak, kami titip ibu ya, kami semua sedang sangat sibuk dan tidak sempat merawatnya. Kalian istirahatlah dulu, aku mau ke kamar sebentar untuk menelepon. Bisa atau tidak, setidaknya bicaralah sesuatu. Meninggalkan kita begitu saja, apa maksudnya coba? Halo sayang, kakakmu dan adikmu mengantarkan ibu ke sini agar aku yang merawatnya. Ibu sudah ke sana. Iya. Jangan panik ya, aku akan segera pulang sekarang. Arya, kamu pulang di waktu yang tepat. Kaki ibu terluka karena jatuh. Kami pikir istrimu juga tidak ada kerjaan di rumah, jadi kami mengantarkan ibu ke sini. Sayang, Kamu pulang di waktu yang tepat. Aku sudah mendaftar paket wisata penerbangannya malam ini. Melihat waktunya, sepertinya sudah hampir waktunya berangkat. Soal merawat ibu, soal ibu kamu tidak perlu khawatir, ada aku kok. Apakah barang-barangmu sudah dibawa semua? Charger, KTP? sudah. Oh iya, ini kartu untukmu. Di dalamnya ada uang 100 juta. Pinnya adalah tanggal ulang tahunmu. Bersenang-senanglah di sana. Belilah apa saja yang kamu mau. Jangan sayang uang. Kamu tidak marah? Untuk apa aku marah? Sebenarnya aku memang ingin membiarkanmu pergi berlibur beberapa hari. Soal ibu, aku juga baru tahu. Kakak dan yang lainnya mengambil keputusan sepihak, membuatmu jadi merasa tidak nyaman. Ini, bawalah masker mata kompres hangat ini, jadi kamu bisa tidur nyenyak di pesawat. Dara, kamu mau pergi kemana? Ibu sudah sampai seperti ini kondisinya. Sebagai kakak ipar kamu keterlaluan ya. Apa kamu tidak punya hati nurani, malah mau pergi main? Jangan pergi main. Bagaimanapun juga, ibu adalah orang tua. Kamu berbuat begini apa tidak takut digunjingkan dan dicaci orang di luar sana? Egois sekali. Sudah selesai bicaranya. Aku sudah menikah ke keluarga kalian selama 8 tahun. Apakah ibu pernah membantuku menjaga anak walau hanya sehari? Saat aku sakit, siapa di antara kalian yang pernah datang menjengukku sekali saja? Saat aku hamil dan keguguran hingga terbaring di kasur tidak bisa bergerak, ibu lagi apa? Ibu sedang menjaga anak dari adik perempuanmu ini. Setiap ada festival atau hari raya, aku yang memasak dan mencuci piring untuk melayani seluruh keluarga besar ini. Apakah kalian pernah peduli aku lelah atau tidak? Saat keluarga ibuku ada masalah, kalian bilang anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang sudah dibuang. Tapi begitu keluarga kalian ada masalah, aku harus selalu siap sedia kapanpun dipanggil. Apa yang kamu bicarakan? Aku bicara bahasa manusia. Hari ini kalian datang dan langsung mendorong orang ke hadapanku. Apa pernah kalian bertanya apakah aku bersedia? Pernahkah bertanya apakah aku ada urusan? Tapi dia itu ibu kita. Dia adalah ibu kalian, bukan ibuku. Aku memanggilnya ibu hanya demi menghormati suamiku. Tidak ada makna mendalam lainnya. Kalian sudah menindas dan memanfaatkan aku selama bertahun-tahun. Aku sudah bersabar karena aku malas berdebat dengan kalian. Tapi mulai hari ini aku tidak akan melayani lagi. Mulai sekarang urusan keluarga kalian aku akan menjauh sejauh-jauhnya. Bukan begitu. Kamu bilang barang ginian harganya berapa? 100.000 lebih. Anak laki-lakiku capek-capek cari uang berapa sih sampai bisa kamu boroskan begini? Cepat kembalikan ini semua. Lagian makhluk yang lama sudah kubuang semua. Kalau dikembalikan kita mau pakai apa? Aku tidak peduli, tidak ada barang yang tidak bisa kau kembalikan. Biar aku yang mengembalikannya. Aduh ibu, cuma masalah begini apa perlu sampai begini? Satu mangkuk harganya 200.000 lebih. Biarpun dilapisi emas juga tidak akan semahal itu harganya. Iya, biar aku yang mengembalikannya. Ibu istirahat saja dulu. Harus benar-benar dikembalikan ya. Ayo, misup sudah siap, makan selagi hangat. Bagaimanapun juga aku ini nyonya di rumah ini. Kenapa sekarang bahkan untuk urusan makhluk saja aku tidak bisa menentukannya sendiri? Ibu sudah terbiasa hidup hemat sejak dulu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Lalu bagaimana dengan mangkuk-mangkuk itu? Apa benar-benar dikembalikan? Dikembalikan buat apa? Ayo cepat makan selagi hangat. Setiap kali musim dingin, aku selalu mengidamkan makanan ini. Sekali cium saja sudah ketahuan kalau ini ekstra bau dan ekstra pedas. Sudah larut malam begini bukannya tidur, kenapa malah makan camilan malam? Ini semua pasti dibeli pakai uang kan? Berapa harganya? Ini tidak seberapa bu, murah kok. Bukannya ibu mau menceramai kalian, tapi hidup itu tidak boleh dijalani seperti ini. Kalian harus bisa berhemat. Sudah ya bu, ibu cepat pergi tidur sana saja. Kenapa kamu malah mendorong ibu? Ibu kan mau bicara baik-baik. Sudah bangun bu, ayo makan. Ini maksudnya apa? Mana mangkokku? Mana piring-piringnya? Semuanya sudah dikembalikan bu, bukankah ibu yang minta kita untuk berhemat? Jadi aku buatkan satu set peralatan makan yang gratis untuk ibu. Kamu? Di mana daun tehku? Daun teh terlalu mahal bu, aku sengaja memungut beberapa lembar daun pohon dari area penghijauan di bawah apartemen untuk ibu. Ini gratis. Kamu ini? Dara, di mana sepatuku? Ibu keluar rumah itu kan butuh uang. Aku sudah memikirkannya. Mulai sekarang, selain Arya yang harus pergi bekerja, kita berdua diam saja di rumah. Kalau tidak ada urusan, kita bisa tidur atau minum air putih saja. Ini kan bisa menghemat energi dan mengurangi pengeluaran.
Lihat cara kamu makan udang itu, makan setengah bong setengah, padahal nutrisinya itu ada di kulitnya. Aku tahu itu bernutrisi, makanya ini sengaja aku sisihkan buat ibu. Ibu kan sudah berumur, jadi perlu banyak asupan kalsium. Ayo makan ibu. Sudah dibilang jangan berebut makanan dengan ibu, biarkan ibu makan sendiri. Sudah gemuk begitu masih saja makan. Ibu sudah berumur segitu juga masih saja hidup. Kamu ini gimana sih? Kok bisa-bisanya bicara seperti itu kepada orang tua? Oh, ibu tahu kalau ibu itu orang tua. Kalau ibu bukan orang tua, entah sudah berapa kali ibu kena pukul dalam sehari. Kamu pintar sekali ya memilih istri, bisa-bisanya dapat istri sebaik ini. Wah, ibu sedang memuji kamu nih. Bilang terima kasih dong sama ibu. Terima kasih, Bu. Sudah selesai makan kok mejanya belum dibereskan? Mau nunggu siapa lagi? Iya nih, sudah selesai makan kok belum dibereskan. Mau nunggu siapa ya? Oh iya, nunggu aku. Ngapain nunggu kamu sebelum menikah? Apa ibu pernah menyuruhmu melakukan pekerja rumah? Benar kan, ibu merawat dia selama lebih dari 20 tahun tapi tidak mendidiknya dengan baik. Sedangkan aku baru mendidiknya beberapa tahun saja, hasilnya sudah lumayan bagus kan? Mana ada ceritanya membiarkan laki-laki membersihkan meja dapur? Ibu sudah melakukan pekerjaan sebanyak itu tapi suami ibu tetap tidak perhatian sama ibu. Memang beda nasib ya. Aku pergi cuci piring dulu ya. Dara, berhentilah bermain. Cepat cuci tanganmu dan kesini bantu membungkus pangsit. Baik. Biar aku saja, Bu. Dara tidak bisa membungkus pangsit. Membungkus pangsit saja tidak bisa. Astaga, lihatlah habisan kita itu. Bagaimana bisa dia tidak mengajarinya? Ayo, cuci tanganmu biar ibu yang mengajarimu. Pangsit ini harus dipelajari cara membungkusnya. Nanti kalau kalian ingin makan bisa membungkusnya sendiri. Ayolah, Bu. Kalau dia ingin makan, biar aku saja yang membungkusnya untuk dia. Kamu ini lihatlah di rumah ini. Ibu katakan di awal ya, di rumah kita ini orang yang tidak ikut bekerja tidak akan dapat jatah makan. Iya, aku mengerti. Ayo sayang, makan pangsitnya. Dara, bagaimana bisa kamu sudah mulai makan? Bukankah ibu sudah bilang orang yang tidak ikut bekerja tidak boleh makan? Oh, aku lihat adik ipar dan kakak ipar semuanya sedang makan. Mereka juga tidak ikut bekerja, jadi aku pikir aku juga boleh makan. Kita ini kan satu keluarga, ibu yang membungkusnya itu sama saja dengan mereka yang membungkusnya. Jadi maksud ibu apa? Cuma Dara yang dianggap orang luar di sini. Ya sudah, silakan kalian makan. Aku bawa dia pulang duluan. Bukan begitu. Sebenarnya membungkus pangsit satu kali saja bukan masalah besar. Ini kan tahun baru pertama kita pulang ke rumah, tapi malah jadi ribut begini. Kamu ini hubungan antara ibu mertua dan menantu itu seperti timbangan. Kalau kamu maju selangkah, dia akan mundur selangkah. Begitu sebaliknya, apa kamu masih tidak mengerti? Ibuku itu hanya sedang menguji batasanmu. Kalau dari awal kamu langsung ngalah, maka kedepannya kamu akan dipaksa untuk terus mengalah. Malam ini kamu belum kenyang kan? Makanlah sayur dingin ini dulu untuk mengganjal perut. Baik. Barang-barangnya sudah beres semua, ayo jalan. Jangan terburu-buru. Ini sudah hampir jam 10 siang, ibu sudah menelepon dan mendesak kita beberapa kali. Dengarkan aku, kemari dan duduklah sebentar sambil menonton TV. Bu, kami pulang. Kalian sudah pulang, cuci tangan dan bersiaplah untuk makan. Kenapa baru datang sekarang? Masakannya sudah siap semua. Menantuku tidak kelihatan batang hidungnya. Apa dia sengaja? Mana mungkin sengaja, di jalan tadi macet. Apa dia sebenarnya tidak mau datang? Apa dia masih mendendam soal kejadian tahun lalu? Ibu sendiri tahun lalu memperlakukan orang seperti orang luar. Dia mau datang tahun ini saja sudah untung. Aku sudah membujuknya setengah mati tahu. Kalau ibu begitu lagi, tahun depan aku akan merayakan tahun baru di rumah mertuaku saja. Iya, ibu tahu. Sudah selesai makan. Semuanya silakan pergi bersantai sana. Biar aku saja yang membereskan mejanya, Bu. Tidak usah. Kamu pergi istirahat sana dan tonton TV. Arya, cepat kemari dan bantu membereskan. Baik, pergilah sana.